Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata hatimu, Hakim. Ini bukan provokasi, juga bukan pandangan sempit sektoral. Tapi demi keselamatan siapapun korban, tersangka, terduga maupun terdakwa yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Saudara, bahwa umat Islam merupakan kekuatan potensial bangsa Indonesia adalah benar adanya. Oleh karenanya, dibuatlah potensi itu, dicabik-cabik, dirobek-robek, dipisahkan dan dibentur-benturkan sesamanya, hingga keadaan porak-poranda seperti sekarang ini. Saya merasa nyaris tidak ada yang salah dimanapun umat Islam berada dan berpihak. Bisa jadi mereka hanya korban ketidakpahaman dan ketidakpengertiannya akibat hasutan, dorongan, ajakan dari segelintir oknum pejabat atau penguasa yang berkhianat dan telah dibutakan mata hatinya untuk kemuliaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, tanpa mengecilkan makna umat yang lain, persatuan dan kesatuan umat Islam merupakan kunci pokok kejayaan NKRI. Oleh karenanya, hentikan dan sadarlah kepada saudara-saudaraku, terutama para tokoh dan ulama, untuk tidak saling menyalahkan sesamanya. Pahami dan sadari bahwa telah lama umat Islam dibuat dan dikondisikan dan diciptakan seperti ini. Saya menyesal kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang tak kunjung valid dan akurat dalam memberikan informasi dan intelijen kepada pemerintah, sehingga pemerintah salah langkah dan salah tindak dalam menjalankan dan membawa negara ini. Juga saya menyayangkan kepada kebanyakan saudara-saudaraku yang mudah terhasut, hanyut, dan larut dalam kecanggihan iptek dan komunikasi, sehingga dengan mudah dan cepat kita terperangkap dan diadu domba melalui argumen-argumen yang seolah-olah realistis. Saudara, sesungguhnya tegaknya negara ini sangat tergantung tegaknya hukum yang mencerminkan beradab, bermartabat, benar, dan adil. Faktanya, banyak para penegak hukum yang terkontaminasi dengan faktor-faktor tekanan, arahan, maupun keadaan. Mulai dari masalah rakyat kecil, akar rumput, hingga para tokoh dan penguasa. Indikasi kesewenang-wenangan oknum penegak hukum bak memposisikan dirinya setingkat malaikat. Saudara, sering terjadi masalah-masalah yang ada dipolitisir. Sebaliknya begitu fatalnya membuat langkah tindak bak berawal dari akhir dan berakhir di awal. Konkretnya, begitu mudah dan beraninya memanipulasi prosedur, waktu, dan keputusan yang memperlihatkan ketidaksolidan dan ketidakvalidan para hakim dalam menangani perkara. Contoh kecil, pelaksanaan persidangan suatu perkara. Hakim sering seenaknya membuat jadwal persidangan yang dengan mudah dan beraninya dilanggar sendiri, baik diulur-ulur, diabaikan, bahkan ditunda-tunda. Otak dan hati hakim nyaris mati rasa bahwa siapapun yang jadi korban, terduga, terdakwa maupun tersangka, di samping ada azas praduga tak bersalah, juga tidak terlepas mencari nafkah
kelangsungan hidup dan kepentingan keluarga sendiri. Tidak hanya pada perkara kecil seperti urusan anak-anak, tapi perkara besar seperti HRS juga nampak penanganannya yang tidak serius dan main-main. Adakah maksud di balik itu semua? Semisal sengaja untuk menimbulkan keributan, kerusuhan, dan kegaduhan? Apapun alasannya, hal di atas telah mencerminkan ketidakprofesionalnya sebagai penegak hukum, penegak disiplin maupun penegak kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, banyak hal-hal yang telah ditentukan oleh hakim dilanggar oleh hakim itu sendiri. Kapan berhentinya sikap hakim seperti ini? Kita wajib kritisi dan koreksi terhadap para hakim, baik yang disengaja maupun tidak disengaja melanggar aturannya sendiri. Sekali lagi, saya mengajak seluruh bangsa ini tidak beranggap kepada siapapun yang jadi korban, tersangka, terduga maupun terdakwa seolah-olah mudah dilecehkan, tidak dimanusiakan, karena bisa jadi mereka yang berkhianat adalah para hakim itu sendiri. Jakarta, 18 Maret 2021, Sugeng Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.